Terus untuk masa sekarang ini kan, pesantren di Indonesia itu sudah ada sejak dulu ya Pak ya. Iya. Nah, seiring berkembangnya zaman, terus berkembangnya aturan negara, berkembangnya aturan kependidikan. Nah, tantangan sendiri nih untuk pesantren itu seperti apa Pak? Nah, betul sekali, karena itu dulu itu ini sangat membuat pesantren itu antara iya dan tidak. Artinya begini, ketika ada regulasi baru bahwa ada lembaga pendidikan, ya toh? Lembaga terutama kalau di Kemenak itu ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Lalu bagaimana pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan itu? Kemudian ada juga pondok pesantren yang kemudian secara total berubah. Dia di samping pondok juga ada lembaga formalnya, MTS, MA maupun apa yang di bawah naungan Kemenak itu. Itu sebenarnya sebuah sebuah perenungan yang amat berat buat para ulama-ulama yang telah mendirikan pondok pesantren salaf. Dan alhamdulillah sampai detik ini sehingga kita bisa mengetahui saat ini ada pondok semacam kayak neo modern gitu ya. Pondok dengan semi modern dengan pondok pesantren yang salaf. Maka ada dua kan di Nahdlatul Ulama itu ada pondok pesantren semi modern dan pondok pesantren yang salaf betul-betul masih memegang tradisi-tradisi pembelajaran awal-awal berdiri, tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami istilahnya gemburan dari berbagai macam perkembangan yang ada. Tapi sebenarnya dengan kemandirian itu, dengan kesalafiahannya itu, sesungguhnya ini menjadi jati diri pesantren. Dan ternyata sampai saat ini kita bisa lihat bagaimana pondok Lirboyo, bagaimana pondok Ploso sangat kuat, dan itu mereka bahkan dalam diri santri itu tidak pantang menyerah ataupun punya rasa skeptis ataupun minder itu. Nggak ada sama sekali dengan pondok pesantren yang sudah ada MTS-nya, ada MA-nya, ada perguruan tingginya. Dan sekarang ini alhamdulillah pemerintah juga mengimbangi aturan-aturan itu, sing pondok pesantren salaf itu bisa membuka pendidikan diniyah formal. Kan ada tuh PDF namanya. Pendidikan diniyah formal. Dan itu ijazahnya itu sama dengan setingkat disetarakan. Kemudian merambah sampai ke perguruan tinggi ada, yaitu lahirnya Ma'had Ali. Dan luar biasa karena pemerintah ternyata mewadahi adanya, memang kenyataannya ada pondok pesantren yang memang harus menjaga eksistensi dirinya sebagai pondok salaf. Ada pondok yang memang mengalami mengikuti arus perkembangan yang itu tidak bisa dipungkiri lagi. Memang bukan main ya sepak terjang ke pesantrenan di Indonesia ini ya Pak ya. Terus juga kita nggak bisa memandang sebelah mata pesantren dan juga santri-santrinya itu, karena di dalamnya itu pendidikan juga sama dengan pendidikan formal. Mereka di sana juga belajar ilmu-ilmu umum juga gitu kan, di samping ilmu-ilmu agama. Lalu juga terima kasih juga kepada pemerintah yang tidak menutup mata akan perkembangan pesantren. Pemerintah juga mendukung dengan baik, memberikan kesempatan yang sama. Dan kalau nggak ada pesantren, lalu nggak ada kiai-kiai, nggak ada penerus-penerus yang mengerti tentang agama, juga bahaya juga ya Pak ya. Lalu nih Pak, kan masih ada juga pandangan di kalangan masyarakat, santri itu bisa apa gitu kan. Lalu cuma mondok terus ngaji, nggak sekolah misalkan gitu. Santri itu bisa apa? Zaman sekarang itu harus sekolah, harus sampai S2, S3 gitu kan Pak. Terus masa iya cuma menjadi santri gitu kan Pak. Lah, itu bagaimana Pak menyikapi hal itu Pak? Itu kan kalau orang
umum ya, Iya. orang yang tidak pernah tahu tentang pendidikan di pondok pesantren, dan apalagi nyuwun sewu mereka apa sih pesantren, dan kayak skeptis terhadap pesantren. Tentunya anggapan itu menjadi sesuatu hal yang nyata bagi mereka. Santri sopo kan gitu ya. Tapi sebenarnya dengan melalui saya menjadi santri itu, bahwa saya bisa menjadi apa saja karena saya sebagai santri. Karena saya santri saya bisa. Nyatanya saya juga, kalau orang bilang aku kayak coba orang-orang yang di luar sana itu, nanti kalau di pondok pesantren reso daftar pegawai negeri. Nah, itu umumnya orang di kalangan menengah ke bawah kan begitu. Bagaimana saya bisa menjadi pegawai negeri? Tapi Ya, karena mohon maaf ya. Pola pikir itu. Ternyata anak-anak santri itu banyak yang menjadi pegawai juga, guru yang PNS juga, bahkan sekarang tuh dosen tuh banyak mereka dari kalangan pesantren. Bahkan teman saya itu sekarang sudah doktor itu di Stein Kudus itu mereka dia itu menjabat terus di Stein Kudus, di UIN Kudus ya. Itu UIN ya, Kudus itu dia menjabat terus, dan itu menyadari beliaunya, saya padahal sudah nggak mau menjadi pejabat di lingkungan sini, saya hanya mengajar saja, tapi nggak tahu karena memang ada asar, ada pengaruh yang sangat besar, yang kuat ketika saya dulu mengikuti wiridan sama kiai saya. Saya sering membaca ini dan itu, maknanya pun juga berarti yang sama, bahwa dipanggonke oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada karena ilmunya. Maka nuwun sewu, itu ada seorang profesor itu, dan beliau juga kiai juga, itu menemu kiai saya, aku ki ketemu ning Dindinggon kok ana santrimu. Wah ngono, kok ana santrimu ning Dindinggon. Aku ning UIN kono yo ana santrimu. Aku pindah ning kono yo ana santrimu. Aku ning kono yo ana santrimu. Lah kok kuwi dongamu apa? Nah, jawaban sang kiai, tidak karena saya, tidak karena apa keilmuan saya, tetapi jawabannya luar biasa. Hadza min fadlillah. Iku adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui amalan-amalan kegiatan di pondok pesantren, santri-santri bisa untuk menjadi apa saja, dan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadl min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga tidak menjadi jumawa bagi kiai. Santriku sudah dingin, tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhlak yang masih dimunculkan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin itu adalah mereka tidak semata-mata karena egois dirinya yang memang memiliki kekuasaan itu, tetapi karena memang Allah memberikan kehendak pada dirinya dan dia mampu untuk itu. Dan ini luar biasa, hanya ada pesantren yang bisa didapatkan. Maka untuk itu santri bisa apa? Justru karena santri itu bisa menjadi apa saja. Mau dagang? Pantes ya Pak ya, santri dagang pantes. Pantes. Arek macul pantes. Wong karang yo ora tahu. Jadi presiden juga pantes. Berarti presiden apa saja. Pertanyaan itu nuwun sewu, kalau dihadapkan kepada para santri itu pertanyaan yang sangat basi. Begitu ya. Tapi pertanyaan banyak dan bermunculan, tetapi bagi santri, pertanyaan itu tidak usah aku jawab. Aku jawab melalui dengan bagaimana aku di pondok pesantren. Ketika aku ikut pada kiai, wayai wiridan ya wiridan, wayai ngaji ya ngaji, wayai berkhidmah aku ya berkhidmah. Disitulah nanti akan muncul kemampuan pribadi apa yang layak untuk diri saya. Ketika layak sebagai pedagang, sebagai mubaligh, sebagai penceramah, sebagai guru ngaji, ataupun juga sebagai apa saja bisa dilakukan, dan mereka tidak kelaparan. Iya, betul. Tidak ada yang kelaparan, santri kelaparan, enggak ada. Allah yang akan menumbuhkan dan menguatkan akan jati dirinya. Itulah kekuatan santri. Maka bangga menjadi santri. Saya pun juga dulu santri, dan sekarang saya sebagai guru bahasa Arab di MTSN 1 Demak, dan saya bangga karena saya juga santri. Alhamdulillah, luar biasa. Karena itulah saya terima kasih kepada pondok pesantren. Iya Pak ya. Hadza min fadlillah. Hadza min fadli Rabbi. Nah, maka untuk itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain memang barokahnya guru juga tidak dapat terpungkiri Pak, guru itu betul. memberikan barokah. Terus juga sedikit sharing juga dulu ketika saya masih mondok, abah saya dan bunyai saya itu selalu berpesan, ketika kalian di pondok, iku wayahe kulaan Pak, wayahe kulaan. Nah, kulaan iku ya seakeh-akehe, wirid, sholat, jamaah, ngaji, iku pokoknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, karena ya efeknya, manfaatnya akan terasa kelak kemudian hari Pak. Betul. Dan memang itu pasti terbukti itu ya Pak Iya. ya. Baik Pak. Memang fadl dari Allah tuh tidak bisa diganggu-gugat ya Pak, nggak bisa diganggu-gugat itu Pak. Iya, ya cuman mau menjadi orang yang berpengakuan demikian itu kan butuh proses. Betul. Jadi orang menjadi matang kepribadiannya butuh proses, dan proses itu sangat tepat ada di pondok pesantren. Betul. Nah, terus Pak, ngomong-ngomong tentang kepesantrenan, ngomong-ngomong tentang berkhidmat, ngomong-ngomong tentang menuntut pendidikan di dunia pesantren. Ini kan akhir-akhir ini sudah marak sekali masalah-masalah di dunia kepesantrenan ya Pak, ya banyak sekali cibiran dari berbagai kalangan. Nah, lalu kita sebagai seorang santri baiknya gimana untuk menyikapi hal itu, dan bagaimana baiknya, karena kita juga pasti mendukung kepesantrenan Pak, pasti kita mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, dan kita melihat ada kejadian seperti itu, ada kejadian caci maki dari berbagai kalangan, tentu sedih ya Pak ya, tentu sedih dan miris juga itu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Ya, baik pemirsa yang budiman, bahwa pesantren keberadaan fakta dan nyata dan sumbangsih luar biasa, baik pra sejarah pendirian negara Republik Indonesia maupun sampai detik ini, sumbangsih dari santri terhadap negara Indonesia sangat luar biasa. Namun ketika akhir-akhir ini kita melihat banyak orang yang mencibir terhadap keberadaan pesantren, baik dari sisi fisik bangunan yang kebetulan kemarin ada musibah, kemudian yang terakhir kali ini kita kemarin mendengar dari siaran televisi itu ada narasi-narasi video yang dinarasikan yang tidak baik terhadap kiai, sang kiai, apalagi itu di shoot sebuah pondok pesantren yang tertua, yang sangat Kuat, banyak sekali santrinya, lebih dari 40.000 santri yang berada di sana, luar biasa. Ini menyakitkan bagi kami sebagai santri sangat sedih, apalagi yang baru saja kemarin itu saya sendiri merenung sampai menangis, sampai segininya mereka menghadiahi pondok pesantren dengan sebuah framing yang tidak benar, framing yang negatif terhadap kiai, terhadap pondok pesantren, apalagi itu pondok yang besar di Indonesia. Maka kita sebagai santri tentunya tidak hanya sebatas sedih, tetapi kita tetap harus kuat, tetap harus bertahan, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah tidak sepenuhnya benar, dan karena mereka bisa jadi mereka tidak tahu, bisa jadi mereka memang ingin mengobok-obok pesantren, tetapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan menyakiti santri, siapa yang akan menyakiti pondok pesantren di Indonesia, maka Allah lah yang akan membalasnya sendiri. Dan tentunya kita sebagai orang yang berpengetahuan dengan ala kepesantrenan, kita juga tidak akan melupakan bagaimana mesti kita lakukan terhadap mereka-mereka yang telah menyakiti pondok pesantren. Ya kita sangat Mbak. Jadi pondok yang sudah sebegitu besar di framing yang begitu rendah, di framing yang begitu hina, dan dianggap sebagai feodalisme, naudzubillah, dan perbudakan, apalagi naudzubillah. Sesungguhnya itu adalah merupakan ejawantah dari pemahaman apa yang selama ini mereka ajarkan, mereka dapatkan di pondok pesantren dan mereka amalkan. Tidak ada akhlak yang terbaik
dibandingkan dengan pembelajaran selain berada di pondok pesantren. Maka untuk itu teman-teman sebagai santri ataupun saudara-saudara sekalian itu dulu pernah mondok sebagai santri dan saat ini sebagai pekerja, saat ini sebagai pejuang untuk pengisi kemerdekaan Republik Indonesia, Anda tetaplah menjadi santri dan banggalah tetap menjadi santri, dan Anda adalah sebagai orang yang pengisi kemerdekaan ini yang paling mumpuni. Tiada pesantren, maka sungguh akan jadi apa Indonesia. Tiada kiai, akan menjadi apa Indonesia. Dan oleh karena itu, ini sangat menyedihkan dan tetap ada rasa semangat dan tekad kuat bahwa Allah pasti akan membalas pada orang-orang yang tidak suka terhadap perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Iya, Pak. Ada perbudakan, ada istilahnya tuh sangat terlalu berlebihan ya Pak ya. Padahal di Indonesia sendiri di PKN itu terutama diajarkan ada yang namanya gotong royong, gotong royong. Di pesantren juga ada namanya ro'ah, ya Pak ya. Nah, ada loh Pak. Disitulah karena pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren itu sangat heterogen dan sangat sumul, sangat lengkap sekali. Bagaimana menanamkan untuk kebersamaan, onoroan, untuk mengenal satu sama lain. Tentunya mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda dan mereka berada dalam satu ruangan kamar yang sempit ataupun di dalam satu area pondok pesantren. Tentunya itu akan membuat mereka saling mengenal satu sama lain, saling menghargai. Sekarang kalau kita melihat di kehidupan bermasyarakat, ono bandungan mesti do kepengin disik-disikan. Di pondok pesantren diajari antri, bagaimana ketika mereka mau ke kamar mandi pun juga antri, mau makan juga antri, untuk mawas diri bersabar karena pasti akan mendapatkan kesempatan yang sama. Disitulah di pondok pesantren ditanamkan berbagai macam hal dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Di mana di antara bangsa ini yang paling getol dan menggiatkan untuk berbangsa dan bernegara dengan baik adalah mereka orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren, karena mereka mengalami dan mereka belajar hidup bermasyarakat, berbangsa di pondok pesantren yang amat lengkap sekali pendidikannya. Maka oleh karena itu pondok pesantren adalah merupakan satu-satunya tameng untuk bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Pondok pesantren adalah merupakan pendidikan yang terdepan untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bangkit, bangsa yang senantiasa dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Sekarang kita lihat betapa pemimpin kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, kehidupan internasional, kita sangat menjadi bangsa yang terhormat. Kita baru saja melihat pidato presiden kita. Kita baru saja melihat bagaimana peran presiden kita di tengah-tengah perdamaian antara Israel dan Palestina. Itu juga peran karena hubungan yang baik. Bagaimana Pak Presiden digembleng mentalnya oleh para kiai-kiai dulu saat beliau menjadi tentara. Beliau sering untuk datang ke pesantren. Beliau datang untuk belajar kepada para kiai di Jawa Timur. Dan itu pengakuan dari presiden kita. Apakah kurang apa dengan pesantren itu? Betul. Maka mari kita bangga dengan pondok pesantren. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini perbincangan kita pagi hari ini isinya daging semua ya Pak. Isinya daging semua ini. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk sharing-sharing terkait kepesantrenan. Dan untuk orang tua yang menonton tayangan ini pasti udah gak ragu lagi ya kalau misalkan mau memondokkan anaknya ke pesantren gitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Ghazali atas waktunya, atas pengalamannya, sudah memberikan kita orang-orang yang awam ini banyak sekali pencerahan ya Pak ya. Dari saya sendiri ke santri itu bukan kalian yang mondok bertahun-tahun dan mengabdi. Jadi bukan hanya kalian yang sudah mondok bertahun-tahun dan mengabdi, tapi santri itu adalah untuk kalian yang masih mau mengaji sampai saat ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.